berbahagia, kami ucapkan selamat kepada pengurus besar JMSI, Gubernur NTB atau Kabupaten yang mewakili perwakilan dari daerah 162, Kasmitel dan Purpen, pengurus daerah JMSI NTB, JMSI NTB dan para undangan lainnya yang berbahagia. Pelantikan dan Rakerda satu pengurus daerah jaringan media siber Indonesia JMSI Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2020-2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena dimana pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan iman kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat acara yang begitu berbahagia. Acara pertama, pembacaan kalam ilahi yang mana disampaikan oleh saudara kami Datu Yeratani SPDI pada yang disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Baik, bersama Allah kita terima kasih kepada Datu yang dari SP ucapan bagian terima kasih. Acara selanjutnya pembaca agar berikutnya acara pada pagi hari ini. Oke, kami persilakan untuk membaca doa untuk Bapak Haji Alam Basri kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, mari kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara pelantikan dan rakerda pertama pengurus daerah jaringan media siber Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2020-2025. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hafidna alayka fi syaqaratil maut wa najata minan nar wa taqwa al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka
النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا جبار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JMSI Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2020-2025 yang akan dibacakan oleh Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga JMSI Bapak Jayanto Harustadi. Kepadanya disilakan. Izinkan saya untuk membacakan surat keputusan pengurus pusat Jaringan Mediasi Indonesia JMSI nomor 18 garing SK strip PD garing JMSI garing 11 garing 2020 tentang pengangkatan pengurus daerah Jaringan Mediasi Indonesia JMSI Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2020-2025. Pengurus Pusat Jaringan Mediasi Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan. Pertama, mengangkat dan mengesahkan susunan pengurus daerah Jaringan Mediasi Indonesia JMSI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kedua, menugaskan pengurus daerah Jaringan Mediasi Indonesia JMSI Provinsi. Jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta 1 September 2020, pengurus pusat Jaringan Media Cyber Indonesia JMSI ditandatangani Teguh Santosa Ketua Umum, Mahmud Marhaba Sekretaris Jenderal. Selanjutnya saya bacakan lampiran surat keputusan nomor 18/SK strip PD JMSI -9/2020 tentang pengangkatan pengurus daerah Jaringan Mediasi Indonesia JMSI Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2020-2025. Susunan pengurus daerah Jaringan Mediasi Indonesia JMSI Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2020-2025. Dewan Pembina Gubernur Nusa Tenggara Barat, Kabinda Nusa Tenggara Barat, Kapolda Nusa Tenggara Barat, dan Rem 162/BB. Dewan Pakar Haji Alam Basri,
Cukup Wibowo Widianto Haji Abdul Muiz. Dewan Pengurus Ketua Boy Masudi, Wakil Ketua 1 Fajar Rahmat, Wakil Ketua 2 Lalu Muhammad Kamil Abi, Wakil Ketua 3 Jaharuddin, Sekretaris Abdul Rasid Zainab, Wakil Sekretaris 1 Arif Marsudi, Wakil Sekretaris 2 Purwandi, Bendahara Ahmad Ifliluddin, Wakil Bendahara Gunawan, bidang organisasi dan keanggotaan lalu Muhammad Sayrawi, bidang pendidikan, pelatihan dan literasi Beni Pradila Pratama, M. A. Azhar, bidang pengembangan kompetensi daerah lalu Amrila Yidin, bidang pengembangan ICT Khairul Qudsi, bidang kerjasama antar lembaga Satria Effendi, bidang hubungan luar negeri Sigit Nuryanto, Sastro A, bidang hukum dan advokasi Muhammad Suwardi Esa, Murdani SIP MH, bidang penelitian dan pengembangan Haji Rianto Rabah, bidang kesekretariatan, pendataan anggota dan verifikasi Aditya Nuraini Yusuf, ditetapkan di Jakarta tanggal 1 September 2020 pengurus pusat Jaringan Media Cyber Indonesia JMSI, ditandatangani Teguh Santoso Ketua Umum, Mahmud Marhaba Sekretaris Jenderal. Demikian pembacaan surat keputusan selesai dan nama-nama yang tadi disebutkan di SK tersebut kami persilakan untuk menempatkan diri. Baik, selanjutnya pelantikan dan pengukuhan pengurus daerah JMSI Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2020-2025 oleh pengurus pusat JMSI Sekretaris Jenderal JMSI Pusat Bapak Mahmud Marhaba pada Indonesia. Ikuti kata-kata saya dengan suara yang tegas. Sebagai pengurus daerah, Jaringan Media Cyber Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, berjanji satu, senantiasa tunduk dan setia pada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dua, senantiasa patuh dan taat pada hukum, serta menjunjung tinggi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan peraturan organisasi JMSI. Tiga, senantiasa bekerja atas dasar kehormatan dan kepentingan organisasi
atas janji prasita yang telah saudara-saudara ucapkan. Atas nama pengurus pusat jaringan media Siber Indonesia. Bersama ini, secara resmi saya nyatakan mengukuhkan dan melantik saudara-saudara sebagai pengurus JMC Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2020-2025. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan kekuatan serta perlindungan kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas membangun kemerdekaan pers yang profesional di tanah air. Kabupaten Lombok Utara, 28 November 2020, atas nama pengurus JMC Pusat, Sekretaris Jenderal Mahmud Marhaba. Ini adalah patakan jaringan media Siber Indonesia. Ambil dan dibagikan di seluruh antero Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab kita sebagai perusahaan pers di tanah air. Siap laksanakan. Mungkin lanjut berdoa bersama. Di bawah panji JMSI, jaringan media Siber Indonesia, kami bersinergi menyatukan visi dan misi. Dan kami banggakan Bapak Sekjen Pengurus Pusat JMSI, Bapak Mahmud Marhaba, dan Bapak Jayanto, dan Ketua Litbang kita Bapak Rudi Hidayat. Selamat datang di Surabaya. Mohon maaf agak sedikit bincang saya, karena tadi kena undur-undur pas mandi. Sahabat saya, kemudian ada Bapak Humas, serta dari KNU Bapak Sekda, mudah-mudahan calon bupati 2024 kita doakan jangan patah semangat. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Forkopimda Kabupaten Lombok Utara, dari Kabupaten Utara saya ada tadi, dari provinsi juga saya lihat Pak Aryadi, diwakili Pak Budi. Kemudian dari Kadis Pariwisata, terima kasih bantuannya, keseniannya, dan bantuan Dinas Perhubungan, partisipasinya yang siap menyediakan bus bagi kawan-kawan yang akan beririasi di Pulau Lombok. Tapi untuk busnya masih tidak usah ya, jadi mohon maaf, jadi yang mau pergi Terawangan tidak bisa pakai bus. Hadirin yang kami berbahagia, ini merupakan tonggak sejarah baru dunia pers NTB, karena pada hari ini JMSI yang sudah terdaftar sebagai konstituen Dewan Pers telah menampakkan keberadaannya dan kiprahnya untuk ikut membangun Indonesia pada umumnya dan Nusa Tenggara Barat pada khususnya. JMSI NTB bertekad untuk mewujudkan NTB gemilang, NTB tanpa hoax, dan NTB yang transparan. Sebagai fungsi kontrol sosial, pers, media online sebetulnya adalah sahabat yang baik atau friendship, tapi dalam tanda petik.
Artinya sahabat yang baik, kalau salah jangan tidak ditegur, tapi ditegur aja, diberitakan atau ditulis, mohon kami diingatkan bila ada kesalahan atau kata-kata yang perlu diluruskan. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya Om Swastiastu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, terlebih dahulu mungkin sebelum kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan acara pada pagi hari ini, terlebih dahulu kami menyampaikan bahwa Bapak PLT Bupati Kabupaten Lombok Utara sekaligus beliau sebagai Wakil Bupati Lombok Utara pada kesempatan yang berbahagia ini tidak bisa hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu saudara sekalian karena ada acara yang sama pentingnya juga dengan acara di tempat ini. Beliau menjadi PLT karena Bapak Bupati sekarang ini masih dalam masa cuti kampanye terkait dengan keikutsertaan beliau dalam pemilu kada 2020 masa jabatan 2021-2020. Salawat dan salam kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari tempat yang gelap ke tempat yang terang benderang. Insya Allah kita semua akan diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan aktivitas kita hari ini dan seterusnya. Yang kami hormati Gubernur Nusa Tenggara Barat atau yang mewakili Bapak Kabinda Nusa Tenggara Barat, yang mewakili Kapolda maupun Polres tempat, yang mewakili Dandim, juga Bapak Sekda Lombok Utara, dan juga pihak Kominfo yang hadir pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu sekalian, lebih khusus kepada pengurus Jaringan Media Siber Indonesia Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB, luar biasa. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya menyampaikan hormat dari Bapak Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia, Bapak Teguh Santosa. Pada kesempatan hari ini beliau tidak bisa bersama dengan kita. Ada banyak tugas yang beliau lakukan yang tidak bisa keluar daerah dalam beberapa pekan kemarin. Beliau sempat berada di rumah sakit setelah kembali dari Sumatera Utara. Beliau mendapat isolasi mandiri selama 14 hari karena COVID. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bisa hadir bersama dengan kami, keluarga besar Jaringan Media Siber Indonesia. Saya mau katakan bahwa Jaringan Media Siber Indonesia atau JMC, supaya tidak susah-susah sebut JMSI, sebut saja JMC. Ya, JMC. Ini tergolong organisasi perusahaan
keputusan pers yang paling mudah dan paling cepat dibanding organisasi lain. Kami mendeklarasikan diri sejak tanggal 8 Februari tahun 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, bertepatan dengan Hari Pers Nasional. Organisasi konstituen pers yang ke-11 akan bersama-sama bergabung dengan Dewan Pers. Tentu ini tidak lepas dari support, dukungan dari semua daerah, termasuk adalah Provinsi NTB. Saya memberikan hormat kepada pengurus NTB, dan itu tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Sangat luar biasa. Dan NTB masuk dari 10 provinsi yang akan diverifikasi. Saya sudah membentuk jadwal verifikasi bersama Dewan Pers mulai tanggal 13 Desember sampai 21 Desember akan menyelesaikan 10 daerah yang dipilih mewakili 29 provinsi yang terbentuk di tanah air. Ada 400 media berbadan hukum yang kini menjadi anggota dari JMS. Setiap saya mensosialisasikan ini penting untuk Pemda, penting juga untuk media, sehingga tidak ada sesuatu yang miss di tengah lapangan. Apa sih salahnya kita bersabar diri untuk menerima dan menunggu Bapak Kapolda atau Bapak Bupati atau Kabinda, kecuali ada hal-hal yang tidak bisa diberitakan terkait dengan situasi dan kondisi atau ancaman stabilitas daerah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pengurus pusat JMC, Sekretaris Jenderal JMC oleh Bapak Muhammad Manahaba. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan Gubernur Nusa Tenggara Barat atau pejabat yang mewakili oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Sede Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Bapak Menjabudi Ami Sos MM, sekaligus membuka rapat kerja daerah 1 pengurus daerah JMC Nusa Tenggara Barat. Pada diri silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bung Sekjen JMC, itu kita sebutkan JMC, keren ini JMC, kayak PACC JMC, yang sama-sama kita banggakan beserta dengan rombongan dari Jakarta. Abang Kabinda, saya kaget kok tiba-tiba ada Abang Kabinda di sini tadi. Staf saya nggak kasih tahu ada abang di sini. Sehat selalu Bang, beserta dengan seluruh jajaran Binda NTB, Bang Kasih Intel, Bang Atanto, ya sehat selalu juga jajaran kita di Bako Humas, Pak Sekda yang kebetulan juga baru menerima SK sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah pengurus daerah Kabupaten Lombok Utara, tapi belum dilantik. Kebetulan Pak Sekda saya ini Sekretaris Umum Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi insya Allah segera kita lantik. Bang Boy, ini luar biasa ya.
sahabat saya ini Sekjen. Ya, saya hadir kira. Kalau lihat pengurus-pengurus tadi itu muka-muka yang memang sudah tidak asing bagi saya dan Pak Sekdis Kominfotik ini luar biasa. Makanya pada saat saya menerima undangan itu hari ini sebenarnya jam 10 ini juga ada undangan adik-adik HMI PMI menikah di Lombok Barat, mengundang atas secara khusus, tapi karena saya lihat Bang Boy yang mengundang, saya tidak berani hadir. Saya langsung bilang setelah ini saya langsung ke Lombok Barat karena ini menjadi sangat penting untuk kita hadiri. Tiba-tiba di tengah jalan tadi Pak Sekda langsung mengatakan kalian Sekdis Kominfotik untuk hadir bersama dengan kita. Pak Gubernur, Pak Kabinda masih berada di Jakarta. Kemarin rapat koordinasi destinasi super prioritas dengan Bang Luhut bin Sarpanjaitan, Menko Marves, masih berada di Jakarta dengan beberapa kepala OPD yang mengawal agenda koordinasi tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin-hadirat yang sama-sama kita hormati, Bung Dedi, teman-teman hadirin-hadirat yang juga mungkin sempat ke belakang sebentar, mari kita senantiasa bersyukur. Saya tidak menyangka bahwa kita bertemu dengan sosok Sekjen JMC yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu. Sudah selesai sebenarnya sambutan gubernur itu tadi. Tadi saya pikirnya itu seharusnya saya mendengar di mana saja. Ini atas izin berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarang sekali ada orang media yang sesekali waktu keluar dari cangkangnya kemudian berbicara atas nama orang lain. Dan Pak Sekjen tadi luar biasa. Itu saya bilang dalam hati saya, alhamdulillah Pak Sekjen sudah bantu-bantu kami, dikasih tim, kasih hasilnya gitu. Jarang-jarang ini Pak Sekjen seperti itu. Ini ilmu, makanya saya tadi itu biasanya kalau ada bicara saya terperangah pada saat Pak Sekjen bicara, oh benar juga ini, bagus ini. Dan mulai besok ini sepertinya kita harus mulai praktekkan ya. Yang kedua, salawat dan salam mari kita senantiasa aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru saja bulan kemarin kita melaksanakan peringatan Maulid. Seandainya Pak Sekjen beserta jajaran datang sebulan yang lalu, maka pasti akan keliling-keliling dengan Pak Kabinda. Begitu meriahnya peringatan Maulid Nabi Muhammad di Lombok ini, sampai kita harus bawa berkat pula. Kenapa? Karena memang keramah-tamahan dari warga. Kami yakin ke depan kemitraan kita akan semakin langgeng, akan semakin kuat, akan semakin baik. Karena tanpa itu semua energi sosial kita ini pasti akan tergerus. Sesungguhnya tugas kita itu sama. Karena kita berada pada pilar demokrasi yang sama. Media pers itu juga pilar demokrasi untuk membangun bangsa ini. Nah, oleh karenanya, izinkan saya untuk melihat 3 kata penting di dalam tema kita hari ini. Kata pertama itu spektrum. Pada saat saya sebutkan spektrum itu langsung tanda-tanda alam itu muncul. Kemudian kata kedua itu jaringan, dan kata ketiga itu berkesinambungan. Izinkan saya untuk urun-rebuk saja, kita diskursus saja ini sedikit, bukan untuk menggurui, tetapi ini pengetahuan kami selama 15 tahun bergelut dengan teman-teman media, bergelut dengan teman-teman Baku Humas yang terkait dengan bagaimana kita melayani informasi dan informasi publik dan pelayanan pimpinan terkait dengan kemitraan teman-teman media di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Spektrum itu Pak, kalau kita lihat di Google, itu maknanya itu suatu keadaan yang tidak terbatas. Dia tidak terbatas pada suatu set harga atau kondisi tertentu. Kita semua, mari kita buka acara rapat kerja daerah pertama pengurus daerah jaringan
Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan kita sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada Bapak untuk tetap berdiri. Kami minta untuk berfoto bersama. Kami undang ada Di bawah panji JMSI, jaringan mediasi ber-Indonesia, kami bersinergi menyatukan visi dan misi dalam mengabdi di sektor informasi. Di bawah panji JMSI, jaringan mediasi ber-Indonesia, membangun ekosistem. JMC ya, karena harus lebih difamiliarkan gitu. JMC, pengurus JMC NTB, kita akan memasuki agenda lanjut, yaitu rapat kerja daerah JMC Nusa Tenggara Barat yang pertama. Sebelum agenda rakerda kita tidak lanjuti, izin saya ingin menyampaikan apakah teman-teman pengurus yang hadir pada sore hari ini yang melanjutkan acara untuk mengikuti rakerda sudah masuk di ruangan ini semua atau masih ada yang di luar. Punggung backbone yang akan menggerakkan JMC NTB. Karenanya minta tolong teman-teman coba dipanggil ya kalau masih ada di luar sekali lagi. Isinya adalah pengurus di daerah, dan sebelumnya saya memberikan satu apresiasi pelantikan yang pertama ini. Saya kira di luar ekspektasi kita. Ini sebuah gawe yang menurut saya patut dibanggakan, dan bersama dengan Sekjen, saya kira apa yang sudah menjadi unjuk kerja teman-teman di Nusa Tenggara Barat ini nanti akan kita sampaikan bahwa Nusa Tenggara Barat telah sukses, dan saya kira ini merupakan satu gebrakan awal yang luar biasa. Jadi ini baru permulaan, kita masih akan mengarungi sebuah perjalanan panjang, dan tentu kita mengharapkan teman-teman di NTB ini aktif. Kata kunci daripada bagaimana mengelola sebuah organisasi seperti JMC ini adalah komunikasi. Kendali komunikasi melalui WhatsApp group atau mungkin dengan komunikasi informal itu saya kira lebih banyak, makin banyak itu makin baik. Artinya formal itu menjadi sebuah legacy ketika hal-hal yang dipatangkan, digali, kemudian teman-teman bisa saling memberikan pengayaan, kumpul. Roh yang akan menghidupi sebuah organisasi adalah pertemuan-pertemuan itu. Jadi ini ibaratnya kalau di dalam sebuah roda itu adalah ini jari-jarinya, yang jari-jari itu akan menggerakkan roda ini untuk berputar semakin cepat, semakin intens, semakin sering kita berkomunikasi, artinya semakin kukuh. Atau rantai ini kan satu dengan yang lain, ketika sinergi bergandeng berjabatnya itu kukuh, otomatis akan memberikan peneguhan untuk organisasi ini menjadi matang. Saya kira NTB layak untuk menjadi contoh
cabang-cabang yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti mungkin secara agak tidak terlalu detail begitu teman-teman yang membawahi bidang ataupun unit bisa menyampaikan masukan-masukan ataupun usulan-usulan atau mungkin identifikasi yang akan menjadi agenda kerja ke depan. Jadi tentu kita juga maklum bahwa sudah dari kemarin teman-teman ini bergiat begitu, sehingga untuk mendetilisasi saya kira tidak harus di forsir pada sore hari ini. Saya kira jam di depan meja saya itu 1:30, mungkin maksimal 1,5 jam, syukur 1 jam begitu kita sudah bisa selesaikan. Yang ketiga, pengurus pusat yang dilanjutkan dengan rapat pleno pertama, beberapa hal yang merupakan agenda strategis nasional sudah disampaikan. Jadi kemarin saya juga men-share atau menyampaikan ide visitasi, kemudian melakukan kunjungan agar sana yang mengatasnamakan MC itu penting. Ketika Indonesia melakukan aneksasi di Timur Timur ketika itu setiap titik yang sudah berhasil dikuasai oleh TNI di situ dibangun posko. Kemudian di posko itu ada bunyi-bunyian dari radio atau mungkin dari alat-alat musik yang sifatnya menarik perhatian, atau ketika ada orang lewat itu di situ ada kegiatan. Ini membuat kompetitor, membuat mitra yang akan kita gandeng itu akan melihat kita itu punya kegiatan dan ada dinamika di situ. Jadi satu contoh misalnya begini. Tadi dari tamu-tamu ataupun stakeholder strategis yang kita undang menyampaikan apresiasi yang semuanya memberikan support untuk kita bisa menjadi mitra daripada mereka, baik itu Sekda, kemudian dari Humas ataupun dari tamu undangan yang lain. Itu artinya kita sudah dikenal. Nah, bagaimana memantapkan supaya Gensi NTB ini terus kukuh, kegiatan visitasi itu terus dilakukan. Dari kegiatan visitasi itu kemudian kita bisa menyampaikan satu input yang perlu diserap oleh mitra kerja ataupun stakeholder. Sebaliknya, apa yang menjadi keinginan dari mitra kerja atau stakeholder kita juga respon. Menjadi tangan panjang duta daripada CMSI pusat itu bisa menjadi paling tidak standar di daerah-daerah yang lain. Dan saya kira itu mungkin kita bisa memulai rakerda yang pertama ini. Silakan teman-teman yang mewakili bidang-bidang ataupun unit yang ada di dalam kepengurusan Gensi NTB ini bisa menyampaikan, nanti bisa dinotulensikan untuk kemudian dikonkretkan, ada timeline backplannya setahun ini akan dikerjakan seperti apa, targetnya bagaimana. Demikian, ini menjadi pengantar yang maaf kalau agak panjang. Giliran berikutnya kami persilakan kepada teman-teman. Dan saya kira karena tadi Bang Boy belum ada, kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan sebagai satu spektrum untuk kita menginisiasi atau mendesain program ini dalam satu framing yang ini mencerminkan jati diri NTB, kami persilakan. Dan saya kira lebih tepat Bang Boy untuk maju di sini. Jadi inspirasi pintu masuk kita nanti untuk menyusun beberapa kerangka kerja yang menarik. Izin Pak Sekjen dan Pak Ketua Bidang, kendati ini menjadi rakerda pertama dan kita pangkas
beberapa hal yang kemudian yang seharusnya ada dalam satu rapat kerja, tapi bukan berarti nanti akan menghilangkan hal-hal prinsip terhadap kemajuan organisasi kita. Walaupun ini adalah rapat kerja rakerda pertama, saya percaya pasti ada banyak kekurangan, tapi bukan berarti nanti kita akan kehilangan momentum kita untuk berpikir besar untuk memajukan TMC kita di Nusa Tenggara Barat. Apalagi tadi ada satu irisan dari DPP bahwa sewianya memang turunan variasinya adalah program-program daerah dan penajamannya. Tadi nanti kita tangkap beberapa hal bahwa kendati dia menjadi satu organisasi baru yang sini, tapi dia bisa menjadi satu rujukan tentang konsep, ide, gagasan, termasuk juga pembangunan dunia pers di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mohon izin Pak Ketua JMC NTB, mungkin tidak semua teman-teman memegang erat ini, karena itu tadi pembukanya di perenungan tadi soal ini rakerda pertama. Ada beberapa, ada masukan atau mungkin ada pola baru, coba akan kita lakukan. Silakan teman-teman, ada masukan? Iya. Kalau tidak, saya pikir di Stariatan kita lompat ya. Saya bacakan dulu poin yang saya terima ini dalam program. Di Stariatan itu merencanakan ya, ini akan membuat, mencatat, mengarsipkan, dokumentasikan surat masuk dan keluar, mengingatkan dan menarik iuran bulanan anggota. Saya pikir sepakat lah kita begini kan. Terus membuat laporan kegiatan harian, mingguan dan bulanan, mengkomunikasikan informasi terbaru ke anggota dan dari pusat ke daerah, daerah ke pusat ya. Ini harusnya tadi pas kita mulai diakali tapi kan ya. Bagaimana di soal Stariatan ini? Oke. Ya, baik. Ya, saya pikir iuran ini penting ini Pak. Itu ada Pak Sekjen, harus iuran Pak. Kemudian ini juga yang bidang yang krusial ini, saya pikir ini di advokasi. Ini saya bacakan saja. Yang merasa seksi yang bidang advokasi bisa berkomentar lebih awal, nanti diikuti oleh teman-teman. Pertama, mempelajari dan mengadvokasi kasus yang menimpa anggota JMC NTB dan berkoordinasi dengan JMC Pusat untuk penanganan dan penyelesaiannya. Mempelajari dan mengkaji persoalan yang berkaitan dengan pemberitaan pers, ini konten jurnalistik ini kan, iklan dan lain-lain yang berkaitan dengan tindak pidana, perdata dan lainnya. Mungkin di pemberitaan pers ini karya yang bisa menjadi aduan kan gitu Pak Ketua ya, bagaimana? Setuju? Baik. Yang ketiga, memberikan standing opinion yang berkaitan dengan persoalan pemberitaan, iklan dan pemasaran yang perlu diadvokasi. Nah, mungkin Pak Ketua bisa jelaskan juga ini, memberikan standing opinion semacam ini. Aktif mengikuti pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh organisasi kewirausahaan lainnya. Ini Beni nih ya. Oke. Aktif mendorong dan ikut uji kompetensi wartawan bagi yang belum mengikuti. Setuju ya? Mengadakan yang menurut saya sebetulnya kalau kita membuat program semacam ini harus ada GBHN-nya dulu. GBHN apa tujuan 5 tahun ke depan ini? Apakah sosialisasi atau apa? Ya kalau menurut saya itu 5 tahun ke depan ini harus sosialisasi dulu. Jadi dari tujuan itu baru kita menjabarkan program masing-masing divisi. Nah itu baru akan jelas nanti nasib kita mau dibawa kemana ini. Kalau soal tadi langkah-langkah atau program kerja masing-masing bidang tadi ya sifatnya umum semua itu kan. Memang semuanya melakukan itu. Tapi sekarang kita harus fokus. Apa GBHN kita sekarang apa? Gitu. Apakah sosialisasi? Kalau misalnya sosialisasi ya, ayo kita bikin kalender sekarang kan di MSI, patungan semua gitu. Itu real gitu. Jadi tidak lagi abstrak. Nah, itu menurut saya harus kita mengerucut ke arah sana dulu gitu. Tapi kan itu aja dulu.
Ini pertama adalah ideal rapat kerja itu memang dipersiapkan banyak hal ya, draft diberikan, kemudian ada usulan program dari bidang masing-masing, itu kemudian kita bahas satu persatu, item persatu. Tapi karena ini adalah rakerda pertama, ini banjir rakerda pertama, bukan berarti juga menghilangkan hal-hal besar yang menjadi prinsip. Sidang komisi-komisi kita buat komisi A, komisi B, komisi C untuk rekomendasi dan program kerja. Nah ini sebenarnya yang saya pembuka tadi adalah berangkat dari ketidakidealan kita ini. Kita lakukan saja dulu rakerda ini, apapun di dalam hati kita ini adalah rakerda ini garis-garis besar dari setiap bidang. Umum semua tadi, semua menjadi kerja, semua menjadi begini-gini ya. Nanti kita breakdown ya di pertemuan kita berapa, mungkin nanti rapat dengan rapat komisi-komisi, mungkin dengan bidang-bidang, rapat bidang-bidang, dia diperas lagi melalui program-program kerja yang konkret. Itu nanti kita bisa ketemu lagi. Tapi hari ini kita sepakat dulu berapa kerangka umum program kerja yang supaya pelantikan dan rakerda ini ada yang kita tetapkan. Kira-kira begitu. Rancangan penyusunan harmonisasi peraturan perundang-undangan, perjanjian kontrak dan nota kesepahaman. 2. Pembinaan dan pelayanan dokumentasi, mempersembahkan informasi, sosialisasi dan publikasi, serta evaluasi peraturan perundang-undangan. 3. Pembinaan dalam pelayanan penelaahan dan memberikan pendapat hukum. Bagaimana ini? Ya. Tapi kira-kira gambarannya itu akan dilakukan. Pandai bicara? Iya. Oke. Jadi ini bagian hukum ini adalah bagian yang paling penting ini di era sekarang, karena banyak kasus, banyak hal yang menimpa para pewarta, sehingga kita kedepannya ini bagaimana anggota kita JMS ini mendapat perlindungan hukum ya. Itu yang utama dari beberapa persoalan yang akan terjadi baik di saat meliput, baik dalam konteks pemberitaan maupun dalam hubungan sesama pewarta. Karena terus terang saja banyak lembaga-lembaga seperti CMSI, SNSD, yang lain-lain dan sebagainya itu terkadang kita ini lupa aturan main juga, mau sikut-sikutan saja. Jadi hal-hal seperti itu kita harus sikapi dengan bijak, kembali ke roh aturan hukum yang berkeadilan. Ya. Yang terakhir itu adalah bagaimana memberikan klinik hukum kepada anggota JMSD sehingga dia sebelum bekerja paham. Oke. Baik. Seksi hukum 2 ini. Oke. Bidang tadi sudah clear, sudah kita sampaikan, kita sepakati garis besar. Ini garis besar program-program yang akan dilakukan. Bagaimana, ada saran, pandangan terhadap berapa program bidang ini sebelum kita tetapkan nanti menjadi program kerja yang nanti bidang dia silakan. Seharusnya ini pandangan ini saya sampaikan tadi sebelum kita membahas program di masing-masing seksi. Kemarin saya ingat penjelasan Pak Sekjen, arahan Pak Sekjen bahwa untuk tahun pertama ini kiranya program-program kerja kita ya tidak ribet-ribet amat lah, maksudnya tidak berat-berat amat, tapi sederhana, fokusnya mencakup tadi bahwa bagaimana kita mendorong teman-teman pada yang belum kawin untuk segera kawin, kemudian media-media dorong untuk segera terverifikasi di Dewan Pers, dan yang ketiga menyangkut bagaimana pembiayaan, bagaimana media-media ini bisa hidup, itu intinya. Jadi saya kira tadi sama dengan Pak Haji bahwa ini mungkin ini usulan kerangka besarnya, silakan nanti diagendakan untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih detail. Tadi sangat menarik bahwa kita ini mau sosialisasi dulu atau bagaimana? Ya saya kira mudah-mudahan selama ini YMS NTB sudah melakukan sosialisasi
hampir semua kabupaten kecuali Kabupaten Lombok Tengah dan Kota Mataram karena beliau yang lebih intens untuk menindaklanjuti tawaran OJK karena selama ini kita rajin bersosialisasi tapi tidak semua anggota yang mau ikut tapi yang mau hasilnya insya Allah semuanya mau termasuk saya. Jadi kita harapkan kita semua Pak Ketua, Pak Ketua saya sama Pak Ketua ini beliau untuk menyapa semua instansi itu rajin didampingi oleh Pak Andi ini. Beliau ini meskipun dari Lombok Timur tetap aja untuk selalu hadir mendampingi Pak Ketua sosialisasi mengajak semua instansi kerjasama dengan JMC. Nah ini mungkin menjadi semangat dan kita semua jangan sampai dibiarkan Pak Ketua dan Pak Andi ini yang berjalan bersama Pak Sekjen, Pak Sekretaris kita semua ikut supaya mitra kita itu lebih percaya. Mudah-mudahan tahun depan kerjasama dengan Lombok Timur dengan OJK dan lain-lain bisa ditindaklanjuti maupun yang selama ini Pak Ketua sudah memberikan beberapa media menjadi program karenanya ini masuk pada hal yang teknis. Silakan nanti goal itu mau dibawa kemana ketika goalnya itu misalnya kita ingin mematangkan dan memantapkan positioning JMC di NTB. Saya kira ini menjadi sebuah goal-goalnya. Kita patut berbangga melihat respon antusiasme dan apresiasi yang disampaikan oleh hadirin pemangku kebijakan yang datang tadi. Kita sudah ada di hati mereka. Itu menjadi modal dasar yang kuat dan selanjutnya izin saya untuk memberikan satu tip lagi. Tipnya itu adalah bagaimana kita mencapai goal itu dengan strategi yang tepat. Tentukan sasarannya apa? Ya, sasarannya JMC NTB ini menjadi the best di Indonesia misalnya begitu. Kalau sekarang ini saya bersama Bang Sekjen berani mengatakan saat ini the best. Karena satu-satunya daerah yang berani mengambil kesempatan untuk pertama dan ternyata memang luar biasa. Saya katakan luar biasa, ini the best. Nah ini dipertahankan. Jadi tentukan sasaran tidak boleh berubah. Artinya harus menjaga ini the best. Komunikasi dengan pusat, komunikasi dengan daerah itu dilakukan secara baik. Ya semua, semua yang ada tidak PWI. JMC ini mudah-mudahan menjadi satu pilihan silaturahmi yang baik. Apalagi kita sekali lagi kita memiliki ketua umum ketika Pak Jirudin bicara dengan ketua umum kita Pak Tulus, kita juga di era Pak selalu terus nih melihat orang biografinya siapa ketua kita, semua sekjen kita lihat semua kan, dan setelah kita lihat semakin menambah keyakinan kami bahwa JMC ini akan lebih baik di hari-hari mendatang. Baik teman-teman pengurus, karena waktu juga kalau tidak ada lagi yang kita sarahan kita bicarakan, sudah tadi kita tetapkan program garis besar program kita JMC Pusat Negara Barat. Kira besok ada kedua kita akan lebih maksimal lagi dengan mengucap hamdalah, maka sidang pleno rangka agenda rapat kerja 1 JMC Pusat Negara Barat saya nyatakan ditutup.